get
Selamat sore Pak Melki. Oke, Selamat sore. Sebentar ya, baik. saya rename dulu. Ya, akan kita Sebentar mulai ya. sekali lagi ya. Oke. Baik, akan kita mulai ya. Oke, selamat sore Pak Melki dan teman-teman. Perkenalkan saya Juan dan hari ini saya akan menjadi moderator dari sesi responsi Human Computer Interactions pada Senin 11 April 2022 ini. Saya hendak mengucapkan selamat datang untuk Pak Melki dan teman-teman semuanya dan berharap agar responsi kali ini dapat membantu teman-teman semuanya untuk menghadapi UTS nanti. Sebelum itu, selamat sore Pak Melki. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Melki, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memulai sesi responsi. Oke, baik. Terima kasih Juan ya, dipanggilnya Juan ya berarti ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Juan. Selamat sore, mungkin udah malam ya teman-teman sekalian. Jadi terima kasih untuk hari ini, terutama saya diminta atau ditawarkan ya lebih tepatnya untuk mengisi presensi mata kuliah HCI ini. Oke, sebelum saya mulai, ada nggak nih yang pesertanya dari kelas saya? Kalau ada boleh resen dong, pengen tahu aja. Kenapa masih ikut gitu? Ada nggak yang dari kelas saya nih? Oh, oh Jovana ya. Kenapa Jov masih ikut Jov? Belum jelas ya di kelas. Atau gimana Jov? Enggak, Pak, untuk lebih siap aja, Pak. Oke. Tapi gimana kalau di kelas sejauh ini gimana progresnya? Apakah ada kesulitan terkait diskusi-diskusi kita? Belum ada sih, Pak, masih cukup jelas. Oke, baik. Sama Nabil ya. Oke, berarti cuma 2 orang nih yang raise hand. Oke, baik. Mungkin kalau kita ngebahas teoritis itu kayaknya kurang apa ya? Kurang enak gitu ya. Justru saya pengen ajukan pertanyaan nih dari pertemuan kita ya, terutama untuk mata kuliah HCI ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 terkait materinya di bagian apa yang belum jelas. Itu dulu sih sebenarnya. Karena kalau saya menjelaskan teori lagi harusnya kan kalian juga udah dapet ya teorinya dari masing-masing dosen seperti itu. Anyway, suara saya jelas nggak nih? Jelas Pak Melki. Jelas ya, oke. Mungkin itu sih. Ada yang ingin bertanya nggak? Apa yang belum dipahami dari materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7? Itu sih. Supaya nanti pembahasannya kita bisa langsung melihat apa yang tidak dipahami. Gitu. Ada nggak? Sambil saya coba ini ya, open sebentar. Oke, ini udah terlihat ya teman-teman ya. Sudah. Oke, mungkin kita sesi 1 dulu deh. Dari materi sesi 1, ada nggak yang tidak dipahami? Ada? Berarti udah paham semua dong ini. Kalau yang sesi 1-nya nggak ada pertanyaan. Justru saya penasaran nih, yang kurang pahamnya di bagian apa gitu. Ya, kalau kita lihat kan ya, oke, saya mungkin review cepat aja ya. Oke, kita lewatin ya. Jadi ini penting teman-teman. Jadi design interaction itu ya concern utamanya adalah kita harus membuat atau mendevelop produk itu, terutama produk interaktif ya. Kalau di area kita ya paling banyak software, aplikasi itu dia harus usable. Usable itu ya harus berguna. Jangan sampai kita buat aplikasi keren-keren tapi nggak dipakai gitu. Nah,
Oleh sebab itu kita harus meyakinkan diri kita, ya kan, bahwa produk yang akan kita kembangkan itu benar-benar usable. Usable itu seperti apa ya? Easy to learn. Easy to learn tuh ngapain sih? Ya kalau bisa pengguna itu belajarnya ketika menggunakan aplikasi kita, ya konteks ini aplikasi ya, saya garis bawahi produk interaktif yang kita singgung adalah aplikasi. Ya kalau bisa user itu jangan banyak-banyak belajarnya. Ya, jadi sekali lihat langsung tahu gitu. Gitu ya. Jadi nah itu tantangannya bagaimana membuat aplikasi itu easy to learn. Justru tantangannya itu kita pelajari di mata kuliah ini. Yang berikutnya adalah effective to use. Effective to use artinya benar-benar aplikasi kita bisa mencapai apa yang user inginkan gitu. Tadi dia udah lihat, wow, ini gampang banget nih menggunakannya. Terus kedua, gila untuk mesen atau melakukan transaksi ini cuma 3 step. Gitu. Efektif. Jadi 1, 2, 3 step user udah sampai ke goals-nya, tujuannya menggunakan aplikasi kita. Sehingga pada akhirnya yang muncul itu adalah atau pengaruhnya itu terhadap user experience. Yang pasti yang paling utama adalah dia enjoy. Kenapa ya? Karena memudahkan dia, easy to learn. Terus dengan berapa kali step dia udah mencapai goals-nya. Jadi enjoyable. Perasaan yang muncul dari si pengguna itu enjoyable. Kalau orang udah enjoy atau pengguna sudah enjoy, kira-kira dia akan berpaling nggak ke aplikasi yang lain? Enggak kan? Dia akan setia. Dia akan terus menggunakan aplikasi kita karena dia merasa enjoy, safe gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini tantangannya adalah kita harus berpikir. Nah, di sini dia bilang thinking, berpikir. Gimana sih caranya supaya produk interaktif kita atau aplikasi yang akan kita bangun itu dia menjadi usable. Nah, salah satu caranya adalah kita membandingkan mana desain yang bagus, mana yang kurang bagus. Ya, nanti kita deteksi mana kelemahannya, mana kekurangannya. Gitu. Kalau kelemahannya kita improve, kalau ada strength-nya, kekuatannya, ada kelebihannya, ya kalau bisa kita improve menjadi lebih simple, lebih mudah. Ya biasanya kan kalau orang sudah merasa nyaman, ya kita improve menjadi lebih nyaman. Jangan targetnya itu sudah nyaman, terus kita drop gitu ya menjadi lebih susah, jangan. Oke, nah ini contohnya terlalu apa ya? Terlalu jauh dari kenyataan ya kalau saya bilang contoh-contoh ini. Iya nggak? Nah, kira-kira contohnya apa nih? Kalau menurut teman-teman membandingkan mana yang apa? Yang baik desainnya dan mana yang kurang baik desainnya. Bingung kan? Aduh, gimana caranya mengcompare? How to compare? Nah, sedangkan kita baru belajar tentang pengertian, terus tentang concern-nya apa, gitu. Terus caranya gimana, Pak? Nggak ngerti kan awal-awal pasti. Nah, makanya kemarin treatment yang saya terapkan di kelas saya terutama, itu kan harusnya teman-teman ada tugas project ya, benar nggak? Yang diberikan oleh dosen. Ada nggak tugas project yang harus dikumpulkan terakhir karena dia punya penilaian sendiri untuk project itu. Nah, dari project itu, terutama di kelas saya minta buat proposal. Nah, proposal itu kan pasti ya tadi ya, kita nyari mana yang desainnya kurang baik dari produk atau aplikasi yang akan kita angkat di dalam proposal. Oke, nah dari situ kita detek deh tuh mana yang kurang. Tapi ketika proposal itu dikumpul,
kan banyak ya case-nya yang ada yang Shopee, ada yang Binus Maya gitu kan, yang macam-macam tuh usulan-usulannya di proposal. Nah, di kelas itu saya nge-review bareng yang lainnya. Tapi ya lebih banyak saya yang bertanya sih. Jadinya ya saya terus yang ngelit di kelas gitu ya. Jadi kita review bareng mana kekurangannya, terus apa yang bisa kita perbaiki. Kita kita komparasi dengan aplikasi yang sejenis yang sudah bagus desainnya. Bisa nggak kita adopsi? Boleh. Nah, tetapi menurut saya kalau mungkin Giovanna mengalami itu cukup efektif ya. Jadi kita langsung lihat, jadi teman-teman bisa punya gambaran banyak case gitu ya. Ini kelompok ini case-nya Shopee. Kelompok ini case-nya Binus Maya. Kelompok ini aplikasi ini. Jadi apa ya? Bayangannya tuh udah kebayang. Oh iya nih, ini yang salah. Oh iya nih kalau dia aplikasi ini nih yang salah. Bukan salah ya, maksudnya kurang baik desainnya. Nah, itu sih yang saya terapkan di kelas. Nah, lagi-lagi apa sih desain interaction? Ya, kita merancang sebuah produk ya, konteksnya di kita aplikasi. Ya, bagaimana caranya bisa membantu ya, membantu user atau memperbaiki cara user berkomunikasi dan berinteraksi. Ya, kan kita tahu setiap hari itu pasti kalau secara tidak sadar terjadi masalah di sekitar kita. Nah, cuman kadang kita nggak peduli, atau kadang kita ya udahlah itu kan masa lalu. Nah, padahal kalau kita ingin latihan, ya kita bisa mendeteksi masalah itu apa. Masalah mungkin ketika dia ingin berjualan, jualannya masih manual, hanya buka warung. Gitu. Kenapa nggak kita suggest untuk menggunakan aplikasi gitu kan? Kita bisa diskusi gimana. Jadi saya waktu ngajar di Alam Sutra, ini sharing sedikit ya supaya bisa membantu. Saya keluar ke depan. Kebetulan saya jujur aja, kebetulan saya perokok, jadi saya ke depan, saya ngerokok. Itu ada tukang yang menyediakan minuman gitu ya. Terus saya tanya, Mas, gimana jualannya gitu kan? Atau ya kenalan dulu lah, kenalan, terus dari mana asalnya, sudah berapa lama jualan di sini, awalnya modalnya berapa, terus gimana untungnya sehari dan seterusnya. Itu kan kita sebenarnya diskusi. Dari diskusi itu sebenarnya saya mau capture dia ada problem nggak sih? Nah, itu kalau kita mengcapture aktivitas dia yang tidak menggunakan aplikasi. Terus kalau mau yang menggunakan aplikasi bisa nggak kita capture? Ya, bisa aja kita tanya. Gimana sih Binus Maya yang baru ini? Ini Binus Maya baru ya, teman-teman. Wah, ini kurang ini ya. Pastikan saya tanya dong, landasannya apa? Kamu kok bisa bilang ini kurang bagus? Dan seterusnya, kira-kira gitu. Jadi dari diskusi itu, nanti kita bisa mengcapture. Oh, ternyata ada problem nih. Bisa nggak ya kita berikan solusi? Nah, kira-kira gitu. Jadi itu, tujuan dari mata kuliah ini kita coba menilai, mengassess apakah ada masalah dari produk yang sudah digunakan oleh user saat ini ataupun aktivitas yang tidak menggunakan sebuah produk aplikasi misalnya. Nah, itu. Sebentar ya, nih saya coba lanjut dulu ya. Ya, ini nanti dibaca aja ya, harusnya ini nggak terlalu concern buat saya. Tapi ini penting, yang ini. Apa sih prosesnya ya secara umum? Proses basicnya itu adalah ya requirement. Ya tadi ngobrol itu sebenarnya kita sambil dapetin requirement. Nah, dia butuh apa sih? Sebenarnya dia mau solusinya seperti apa sih? Nah, itu masuk ke dalam proses nomor 1. Tapi kalau secara resmi, misalkan kita menggunakan metodologi pengembangan aplikasinya menggunakan agile gitu ya, modelnya menggunakan menggunakan Scrum, itu kan ada tahapan-tahapan. Itu lebih terstruktur. Gitu.
Nah, tapi kalau kita tadi iseng-iseng, ya sebenarnya kita sedang melakukan aktivitas nomor 1 ini. Terus setelah kita capture, setelah diskusi, ya kita desain alternatif-alternatif. Kalau bisa ya jangan satu gitu ya. Kalau bisa kita kasih pilihan. Biar si pengguna itu nantinya atau calon pengguna itu dia yang pilih, dia yang select. Mana yang menurut dia paling proper dari desain yang kita berikan. Nah, desain itu dapetnya dari mana ya? Dari requirements itu. Jadi kita yang benar ini harusnya tombolnya kita kasih penegasan misalnya. Kita kasih emphasize seperti itu. Oh, ini nggak perlu. Dan seterusnya. Jadi masih banyak hal lain yang kita bisa ajukan di dalam sebuah desain. Nah, ketika desain itu sudah pasti ya nggak mungkin ya sekali kita usulin pasti ada perbaikan-perbaikan, ada usulan-usulan gitu ya. Ya itulah kalau kita bertemu user gitu ya. Minggu lalu dia ngomong A, minggu ini dia ngomong AB ya. Jadi ya user seperti itu. Termasuk saya kalau posisinya sebagai user gitu ya. Nah, yang ketiga adalah setelah melalui jalan panjang ya, berdiskusi, mengkonfirmasi desainnya dan seterusnya, kita coba buat prototyping. Nah, pertanyaan saya, kalau di desain di proses nomor 2 itu bentuk tampilannya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau udah prototyping kan udah beda ya tampilannya ya, benar nggak? Kalau nomor 2 itu tampilan desainnya dalam bentuk apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, kita nggak jawab benar salah ya, tapi kita saling diskusi. Kalau yang udah tahu ya silakan. Harusnya Giovanna udah tahu ya. Ya. Jadi nomor 2 itu kalau kita pernah mendengar istilah wireframe atau mockup lah yang lebih sering ya, mungkin di dunia ngedesain aplikasi itu atau membuat aplikasi itu kata-kata mockup itu paling sering disebut. Nah, nomor 2 itu ya pasti bentuknya kalau nggak wireframe, kalau nggak mockup. Tapi lebih tepat nomor 2 itu udah harus dalam bentuk mockup. Justru di nomor 1 itu kita sambil sketching ya. Kita sketching. Kalau tampilannya seperti ini gimana? Nah, itu sketching tuh pakai tangan. Kan boleh dong. Oh, ini boleh juga nih kata usernya. Oke, coba ya sebentar saya lengkapin. Kalau ditambahin tombol ini gimana? Wah, ini lebih enak tuh gitu. Interaksinya biasa sama user itu begitu. Nah, baru itu kan masih sketch ya, pakai pensil, pakai pulpen, hurufnya masih ya kurang lebih terlihat lah, tapi belum rapi gitu ya. Nah, di nomor 2 di mockup itu kita harus sudah bentuk ke dalam bentuk yang lebih rich ya, lebih baik. Sudah ada warnanya. Terus kalau ada kontennya kita kasih konten yang dummy gitu ya. Terus kalau ada fotonya mungkin kita kasih foto yang dummy atau gambar yang dummy. Supaya apa? Kan yang kita kejar user itu adalah look and feel. Ya nggak? Dia lihat, ya nggak? Dia lihat tadi dia nyaman, dia merasa udah nebak, wah ini kayaknya easy to use nih. Terus kedua, sebenarnya belum feel sih. Feel itu di nomor 3. Jadi minimal dia look, dia feel-nya ya pakai perasaan ya pasti ya. Nah, ketika dia rasa udah, wah ini kayaknya oke nih, gitu. Baru kita naik ke prototyping. Nah, ke versi prototyping ini adalah yang nanti terjadinya feel tadi, dia ngerasain. Wah, coba gue geser ke atas. Coba gue tap. Coba diklik. Coba mau misalkan di select. Gitu. Atau diseleksi ya, maksud saya seleksi. Nah, itu. Cobain berapa kali step sih kalau mau sampai transaksi bayar pembayaran gitu. Dia select. Nah, itu dia. Di prototyping. Jadi bedanya kalau di nomor 1, nomor 2 itu bentuknya ya masih look ya. Masih dilihat, wah ini kelihatannya keren ya. Wah ini kelihatannya kok kurang tombolnya ya. Dan seterusnya. Tapi ketika di prototyping, itu udah pasti bisa
cobain. Gitu. Nah, dari hasil percobaan yang udah dicobain, kok ini nggak gerak ya, kok ini kalau saya klik ini kok saya nggak dikasih tahu ya prosesnya sudah selesai atau belum, gitu. Nah, itu masuk ke bahan evaluasi, gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Pak, nomor 1 terus naik nomor 2 balik lagi ke nomor 1, atau nomor 3 balik lagi ke nomor 2? Ya bisa. Jadi kalau kita lihat metodologi pengembangan saat ini kan dia agile ya, sifatnya dinamis gitu ya. Jadi nggak harus berurutan, terus baru kita balik lagi siklusnya ke atas. Tapi ketika di proses nomor 1 ada yang kurang, ya kita bisa langsung perbaiki. Jadi agile sifatnya. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini terkait for basic activity? Ya, ini kan landasan aktivitasnya. Tapi kalau kita sesuaikan dengan metodologi yang terstruktur, yang sudah punya modelnya, itu akan lebih detail. Nah, itu nanti kalian akan belajar di mata kuliah berikutnya. Itu sih. Nah, lalu saya berharap ada yang nanya ya, ada yang penasaran. Nah, di dalam proses interaksi pengguna dengan aplikasi, pasti ada yang namanya unsur user experience ini, gitu ya. Jadi user experience ini adalah akibat ya sebenarnya, kalau saya bisa bilang dia akibat dari apa yang dia look and feel tadi. Kalau dia merasa sudah look and feel-nya baik, pasti yang akan berdampak ke user experience-nya tentu hal-hal yang baik. Seperti tadi ya, enjoyable, dia merasa termotivasi, dia merasa diimprove gitu ya. Termotivasi, dia diimprove, dia merasa sangat happy dan seterusnya. Jadi itulah yang terjadi ketika look and feel dari apa yang kita sudah rancang berpengaruh terhadap UX atau user experience. Nah, ini yang paling penting. Ini faktor yang paling penting menentukan user experience-nya nanti dampaknya seperti apa. Ya, jadi ada yang namanya usability goals atau target kebergunaan ya bahasa Indonesianya. Jadi supaya aplikasi itu berguna atau usable tadi, dia harus mencapai target-target berikut. Dia harus effective to use, dia harus efficient to use, dia harus safe, gitu ya. Jangan sampai kita seperti menghadapi blue screen, wah kita kenapa nih tegang gitu ya, panik gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus safe. Kalaupun ada kesalahan error atau apapun itu ya user dikasih tahu biar dia nggak panik. Jadi dia tetap safe menggunakan aplikasinya. Terus dia having good utility ya pasti ketika menggunakan itu dia apa ya mengerti, paham gitu ya. Good utility-nya. Terus dia easy to learn dan easy to remember pasti. Ya biasanya kalau udah easy to learn pasti ya salah satu terpenuhi aspek berikutnya adalah pasti easy to remember. Oke ya, jadi ini jangan dilupain. Ini penting teman-teman, disability goals ini. Nah, dampaknya apa kalau semua di atas terpenuhi? Dampaknya ya tercapai yang namanya UX goals-nya. Ya, UX goals itu ya pasti ada ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan oleh user ketika dia berinteraksi dengan sebuah produk. Contoh deh, kalau saya punya kipas angin di rumah. Kebetulan kipas angin saya udah pakai remote. Remote-nya cuma 4 tombol. Ini nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Nah, tuh. Cuma 4 tombol. Terus di sini dikasih warna, ada satu warna merah gitu ya. Sisanya cuma 4 tombol, sisanya dikasih caption, dikasih judul tombolnya. Jadi saya mah kalau mau matiin udah nggak perlu ngeliat, karena saya udah tahu pasti tombol matiin ada di sebelah kanan ya, di yang warna merah. Ya ini contohnya. Oh, dia easy to remember nggak? Iya. Kalau saya mau matiin ya udah tahu.
pasti tombol yang warna merah ada di sebelah kanan atas dari 4 tombol. Easy to learn nggak? Banget. Karena ada captionnya jelas. Ada on, speed, ada magic win, dan ada timernya, dan seterusnya. Jadi jelas. Having good utility nggak? Having good. Saya nyalain dia mati. Saya nyalain dia hidup. Saya matiin dia mati. Saya naikin speednya dia naik speednya. Nah, itu contohnya. Sehingga yang muncul itu ekspektasi saya tadi ya. Oke, kalau saya matiin harus mati. Kalau saya naikin speednya harus naik speednya gitu. Sehingga yang muncul di perasaan saya adalah satisfying pasti. Saya merasa enjoyable juga, saya merasa helpful juga, gitu ya. Saya ya mungkin pleasurable juga dan seterusnya. Jangan sampai tadi ketika saya menekan salah satu tombol yang ada di sini, itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sehingga saya kayak dibohongin ya, kayak anak kecil dibohongin gitu. Jadinya kayak childish gitu. Terus muncul juga frustrate gitu ya. Aduh, kok gue nyalain nggak nyala-nyala. Kok dikencengin kok nggak naik-naik speednya. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah aspek-aspek yang menentukan apakah produk kita nanti bisa menghasilkan UX yang diharapkan oleh pengguna. Oke, sisanya ya ini prinsip desain. Prinsip desain itu ya pasti harus visibility, harus terlihat. Harus terlihat, teksnya harus terbaca. Kalau dia pembeda, warnanya jelas. Warna merah ini pasti untuk, ini nggak kelihatan ya. Warna merah ini untuk matiin. Terus feedback gitu ya. Kalau saya matiin, feedbacknya pasti mati gitu ya. Dan seterusnya. Jadi nanti semuanya bisa dibaca untuk prinsipnya. Ya, nanti nih dibaca aja. Nah, ini nih. Kadang kita itu terlalu egois. Kenapa? Karena ya kita menganggap kita yang paling tahu gitu ya cara mendesain. Kita yang paling benar gitu. Sementara user itu salah gitu. Nggak bisa Bu, Ibu harusnya coba nyobain yang seperti ini Bu. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai user. Ketika kita menganalisa, ketika kita memeriksa, atau kita ingin merancang, kita tempatkan diri kita sebagai user. Gitu ya. Jadi kita gali apapun dari user, mulai dari kebiasaannya dia menggunakan aplikasi, mulai dari apa yang tadi dia harapkan. Kalau bisa menjalankan sebuah task, biasanya berapa kali task gitu ya, berapa kali dia harus klik dan seterusnya. Ya, jadi early focus on user and task itu adalah yang paling penting menurut saya. Lalu nanti kita bisa measure, kita bisa assess apakah yang user sudah inginkan itu ketika kita desain, terus kita measure, nah, itu secara empirik itu nyata ya, empirical itu ya nyata gitu, nggak mengada-ngada. Kita mengukurnya berdasarkan kenyataan gitu. Kalau usernya masih merasa kurang easy to learn ya kita harus improve supaya easy to learn. Makanya masuk ke ya nomor 3, iteratif design. Desain itu selalu terus menerus gitu ya, iteratif, berulang, nggak berhenti gitu. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba kita buka aplikasi Gojek, tampilannya baru, kok ada fitur baru, kok ada perubahan posisi, ya karena dia melakukan proses nomor 1, 2, 3 ini. Ya. Dia capture dari apa yang user keluhkan gitu ya. Biasanya ketika kita menggunakan aplikasi kalau kurang nyaman gitu ya kan kita bisa kasih komen gitu ya. Kita bisa kasih bintang gitu ya. Bintangnya 2 aja deh nih, kurang ini nih gitu. Terus baru nanti dia coba
assess gitu ya. Dia pasti punya tester dan dia punya sampel pengguna-pengguna yang akan dia tes gitu. Maka nanti perbaikannya sudah cukup sesuai atau belum. Terus ada masukan lagi ya, iteratif design lagi, ulang terus sampai benar-benar user itu puas. Nah, itu sih intinya untuk desain interaction ini. Ada yang mau ditanya dulu nggak materi ini? Nggak ada. Ya, daripada saya berteori ya, tadi kan kita udah ngomongin banyak. Jadi di pertemuan berikutnya itu kita ada yang namanya memahami dan bagaimana kita mengkonseptualkan sebuah interaksi. Ya tadi sebenarnya dia masuk ke proses yang nomor satu ya, gathering information, gathering data ya pokoknya. Jadi kita coba memahami tadi tuh yang saya tanya-tanya ke tukang minuman tadi di depan Alam Sutra. Ya itu saya coba memahami. Saya coba pahami apa kesulitannya dia. Saya coba pahami apa yang kurang dari yang saat ini dia jalani. Nah, bisa nggak kita improve misalkan menggunakan aplikasi yang nantinya dia harus berinteraksi. Nah, bagaimana cara kita mengkonsepkan? Ya, gimana, Juan? Ini ada yang di chat, ada yang bertanya, ini apakah boleh untuk membahas study case, Pak? Iya, justru saya mau ke situ. Oh ya. Tapi udah paham ya harusnya ya. Tadi ya, harusnya nomor satu ini, sesi satu ini kita bisa memahami langsung sih harusnya ya. Karena proses nomor 2, 3, 4, dan seterusnya ini ya sebenarnya bagian dari tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, sekarang kita langsung aja case study. Case study simpel aja. Kita cek aja nih, Binus Maya. Mau nggak Binus Maya yang ini? Nggak usah jauh-jauh kan? Benar nggak? Oke ya. Nah, ngeceknya gimana caranya? Nah, ngeceknya itu caranya adalah sebenarnya ada guidance-nya, ada panduannya. Tetapi panduan itu kita harus pahami. Panduan itu kenapa digunakan? Ya, panduan itu digunakan untuk mengatasi semua aspek-aspek kognitif dari pengguna. Jadi kalau teman-teman udah paham tentang aspek kognitif pengguna yang ada attention, ada perception, ada memori, dan seterusnya itu, ketika melihat guide ini atau panduan ini harusnya sudah paham ya. Oke, panduannya adalah saya kalau di kelas saya kita kemarin memeriksanya menggunakan ini. Benar nggak Jo? Kita pakai ini ya. Iya, Pak. Kita pakai 8 Golden Rules of Interface Design. Ya, dia ada 8 aturan ketika kita ingin mendesain sebuah interface. Aturan pertama itu adalah strive for consistency. Ya, bagaimana kita menggunakan icon-icon yang familiar di pengguna, terus warna-warna yang familiar, menu-menu hierarki, ada button yang memang call to action, atau ada notification yang call to action, terus ada user flow yang benar-benar bisa menggambarkan situasi yang sama pada aplikasi yang sebelumnya digunakan user, atau bahkan ke aktivitas di dunia nyatanya dia. Jadi di awal-awal saya ambil contoh, kalau kalian buang sampah kemana? Ke tempat sampah, Pak. Oke. Kalau kalian mau buang file di aplikasi atau di komputer, itu buangnya masuknya kemana? Oh iya ya, ke tempat sampah juga. Ya itu. Karena dia mengambil mental model, istilahnya ya, mental model dari aktivitas pengguna pada dunia nyata. Nah, itu yang disebut dengan strive for consistency. Yang berikutnya, enable frequent user to use shortcut. Nah, ini penting nih. Jadi kan kalau kita lihat, nah ini shortcut bukan nih? Ini kelihatan nggak guys? Saya klik kanan di sini. Kelihatan, Pak.
Ya, itu shortcut bukan? Ini shortcut bukan? Shortcut kan ya? Kalau Shortcut dong. bukannya yang kayak pakai keyboard tuh, Pak? Ya bisa juga. Jadi ada yang bentuknya kita pakai kombinasi key, tapi ada juga yang bentuknya seperti ini. Shortcut kan bukan berarti harus dalam bentuk keyboard ya. Tapi bisa nggak interface itu ngasih shortcut? Ya kita jangan terpaku sama teorinya juga ya. Jadi kita coba lihat aktivitas di dunia nyatanya gitu. Sekarang gini bayangin, kalau saya mau kembali ke halaman sebelumnya, pasti kan fokus kita ke sini ya, benar nggak? Iya, Pak, betul. Betul. Kalau begini, lebih simpel kita klik kanan begini atau kita ke sana? Ya, ini shortcut-nya ada nih, ada Alt, Left Row, gitu. Row gitu ya. Tapi kan ada pilihan yang kita bisa klik kan, benar nggak? Iya, Pak, betul. Nah itu. Jadi kasih user itu shortcut supaya dia nyaman gitu, supaya dia cepat. Ya boleh aja kalau usernya biasa pakai keyboard ya oke, biasa. Tapi kita mesti lihat nih, user itu beda-beda loh. Kita sebutnya ada yang novice user ya, user baru sama expert user. User yang udah sering nyobain aplikasi apa aja, pasti dia udah expert. Udah tahu nih, oh gue kalau back ya udah gue tinggal ke sini. Oh kalau back ya tinggal tekan tadi alt sama left row. Tapi ada user yang benar-benar nggak tahu itu. Oke. Nah, itu salah satunya. Terus over informative feedback. Atau kita langsung aja ya, kita uji ya. Ada nggak nih di Binus Maya memenuhi nomor 1 ini ya? Benar nggak? Setuju nggak? Oke ya. Dia bilang kan dia harus strive for konsistensi. Coba kita cek. Oke. Saya kalau masuk pertama kali kan ke dashboard ya. Benar nggak? Oke, saya ke dashboard. Terus saya melihat di sini ada yang seperti ini. Ya, informasinya pasti seperti ini. Kalau ada tambahan pasti dia nggak jadi 4 baris ya atau 4 kartu ya. Dia tetap 3 kartu. Dan di sini ada satu card yang isinya information gitu ya. Oke, saya belum nemuin nih konsistensi di sini gitu ya, karena saya nggak bisa bandingkan ke yang lain gitu. Oke, saya ke course. Oke, wah ternyata ada 4 kartu nih, ya kan? Ada 4 kartu. Oke, saya cobain deh kartu pertama yang kelasnya LM01. Oke, tampilannya seperti ini nih kalau ke LM01. Oke, di sini ada judul, di sini ada subjudul ya, ada atributnya, di sini ada nama dosennya, di sini ada tab-nya, di sini ada tab juga, sub-tab-nya ya dari tab session. Ya, terus di sini ada kontennya, informasinya, dan seterusnya. Oke, saya balik Coba kalau kartu yang lain, wah sama nih. Itu konsisten nggak? Konsisten. Nah, konsisten kan? Oke. Terus kita cek lagi nih. Coba yang ketiga kartunya. Oh iya, sama nih. Nggak beda. Terus keempat, wah sama juga nih. Oke, saya sekarang cek dalamnya. Kalau saya klik tab silabus, seperti ini. Kira-kira konsisten nggak? Ayo, konsisten nggak nih antara tab session sama silabus? Ya, mungkin teman-teman bisa nyobain ya. Konsisten nggak? Konsisten ya. Jadi kita jangan terpaku sama mentang-mentang di session tuh isinya seperti ini, terus kita expect di silabus isinya seperti ini. Kan informasinya beda. Tapi yang konsisten di mana? Penggunaan for. Ya, penggunaan ini nih, ballot.
Ya, warnanya tetap sama kan baletnya? Ya nggak? Ada dividernya di sini. Di setiap ini sama, semua pakai divider semua. Di sini divider juga. Gitu. Oke, saya ke forum. Oh iya, seperti ini nih kayak sama nih kayak di session nih modelnya. Kan biasa gitu kalau user baru. Wah, terus assessment rubric. Oh, informasinya ini. People. Wow. Terus dilihat ada button. Ini button bukan? Button. Ini button bukan? Button juga. Button semua ya ini ya. Mungkin semuanya button. Terus kita bisa, ada yang tahu nggak? Bisa ngenalin nggak kalau simbol buttonnya ini? Kan kita nggak tahu. Ini apaan ya? Ada tooltipnya kan? Biasanya kalau bagus tuh ada tooltipnya. Oh ini kalau Anda mau melihat ini. Jadi bisa mengatasi juga tuh user-user yang baru tahu. Baru ngelihat icon ini nih, icon button ini, simbol button ini. Gitu. Oh, ini kalau bentuknya mau apa? Ini gambar apa sih? Baris ya? Benar ya sih? Ya, ini gambarnya baris ya. Jadi kalau udah tahu pasti, oh pasti gambarnya baris. Oh, kalau ini yang gambarnya seperti ini. Apa nih namanya? Ya pengelompokan gitu ya. Jadi kalau kemarin belajar attention, pasti tahu nih, oh cara nampilin data yang dikelompokkan sama yang dibariskan seperti apa. Terus ke tab berikutnya, oh nggak ada isinya. Oh ada isinya. Terus posisi sort by-nya juga tuh nggak berubah kan? Nah gitu. Terus ke session, coba kita lihat. Session 1, session 2, session 3, ada yang beda nggak tampilannya? Enggak kan? Nah, jadi kalau kita bilang Yusmaya sudah memenuhi aturan nomor 1 nih, strive for consistency. Iya nggak? Nah, sekarang kita periksa nomor 2. Atau saya tanya dulu deh, kalau konsisten terpenuhi, sebenarnya aspek kognitif dari pengguna apa sih yang berpengaruh? Ada yang tahu nggak? Karena tadi saya bilang ya, semua aturan ini adalah apa ya, rumusan dari aspek kognitif pengguna yang sudah kita pelajari di sesi ketiga. Kira-kira aspek kognitif apa yang berpengaruh ketika desainnya sudah konsisten? Mungkin easy to remember. Oh, easy to remember tuh ininya. Apa tadi? Usability-nya. Tapi aspek kognitifnya apa? Aspek kognitif itu kan ada Aspek memori bukan, Pak? aspek memori. Betul. Jadi ini ya, ini ingat-ingat ya, ada attention, ada perception, learning, reading, speaking, sama problem solving dan seterusnya. Ya, betul. Memori. Jadi dia kan nggak perlu apa ya, nginget-nginget ya. Dia cukup nge-recall. Yang tadi saya contohin. Wah, ini sama nih kayak di session. Itu kan dia nggak nginget. Benar ya? Dia nge-recall kan. Memorinya terbebani nggak? Proses di memorinya dia? Enggak kan? Ya, betul memori. Ya, jadi strive for consistency itu dia memori. Gitu, memudahkan dia. Karena tadi kata kuncinya kan familiar. Kalau familiar berarti kan memorinya apa ya? Nggak ada beban gitu ya, nggak ada beban untuk mengingat-ingat. Karena apa? Kalau familiar itu kan dia cukup
recognize, familiar colors, familiar menu ya, termasuk tadi tab-tab gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa nomor 2, enable frequent users to use shortcut. Nah, coba. Ada nggak shortcut? Kalau kita klik kanan ya standar ya, ada ya. Berarti ada back, forward, sama reload. Tapi kalau misalkan nih, kita masuk ke sebuah materi ini. Kita bisa back ya, tetap ya. Tapi pengganti back itu disimbolkan dengan tanda ini ya, teman-teman. Ini shortcut bukan? Shortcut ya, teman-teman ya. Ya, tuh tadi mau pencet pakai apa namanya, alt left row ya, coba saya cobain. Ya, dia udah back. Ini saya tadi pencet keyboard ya. Gitu. Terus apalagi kalau kita ngomongin shortcut, sepertinya kalau di forum, schedule, terus di sini. Nah, biasanya di sini ada shortcut nggak? Ada, Pak. Apa shortcutnya? Link kan, bener nggak? Kalau lagi benar-benar ongoing kan dia statusnya ongoing class. Gitu kan? Dia ada link di sini. Tanpa kita harus masuk ke course-nya, bener nggak? Begini. Jadi kan cara untuk join Zoom itu, ya kan ini ya, bener nggak? Bener. Tapi ketika di dashboard, tanpa kita harus masuk ke course-nya, kita udah bisa melakukan akses dari sini. Ya kan? Nah, itu juga shortcut masuk. Terus kalau tadi pengen tahu, wah ada balasan nih dari mahasiswa nih untuk BSLC nih. Atau kalian dapat notification gitu ya bahwa dosennya udah upload ini nih, forum gitu ya, discussion forum. Ya, tanpa kita harus ke menu forum, kita udah ada dikasih tahu di depan. Wah, ini ada nih. Jadi langsung masuk ke forum, ya kan? Shortcut nggak nih? Coba kita bandingin kalau kita tujuan kita tadi ya mau melihat forum. Masuk ke dashboard sekali, 1 step ya, 2 step, 3 step, 4 step. Misalnya forum yang tadi mau dicapai itu forum tentang ini ya. Nah, itu banyak. Berapa step? 4. Gitu. Tapi kalau pas di dashboard, sekali aja. Udah, selesai. Itu saya shortcut. Jadi, kalau kita bisa bilang, aturan nomor 2 terpenuhi nggak? Terpenuhi ya. Nah, gitu. Kayaknya terpenuhi semua nih. Nggak apa-apa. Ya intinya itu. Tapi minimal paham lah. Kalau nggak ada itu tadi ya, ternyata harus berapa step. Oh, kalau nggak ada link, ternyata saya harus masuk ke course, lihat dulu. Saya bisa salah nih, ini sesi berapa ya, lupa. Kadang ada tuh yang saya juga, kadang sesi berapa nih ya. Tapi dengan adanya ini, kita dibantu. User dibantu, terutama saya ya sebagai user jenis main. Oke, nah pertanyaannya adalah, kira-kira nih ya guys, ini aspek kognitif yang apa nih yang berpengaruh? Sama ya, memori juga ya, memori juga nggak sih? Memori ya, langsung aja deh biar cepat ya. Jadi enable frequent ini adalah aspek untuk atau aspek yang berpengaruh terhadap memori. Oke, terusnya over informative feedback. Oke, nah artinya ya harus dikasih tahu sekarang dia ada di mana sih posisinya gitu. Contohnya, kita tahu nggak kita ada di mana sekarang?
kalau melihat tampilan ini? Tahu nggak guys, kita sekarang nih ketika mau buka ini ada di mana sih kita? Tahu, Pak. Di mana? Dashboardnya warna biru tua. Ah, Giovanna mah udah tahu, nggak dibahas ya, Jo. Iya, jadi kita dikasih tahu nih. Oh, kita lagi di dashboard sekarang, guys. Terus kalau kita ke course, tiba-tiba usernya ke distract gitu ya, ke distract sama idenya ngobrol. Tadi gue di tab mana sih? Ini gue lagi di mana sih? Nah, kasih tahu. Kasih tahu dengan apa ya? Dengan pembeda ini, color ini. Nah, atau yang lebih ekstrim nih kita ada upload tugas nggak ya? Nggak ada ya kalau di sini ya. Atau kita attendance deh. Attendance, tapi nggak deh. Harusnya di sini deh. Kayaknya ada nah ini. Ada. Kalau di kalian saya belum lihat sih. Ini statusnya kalian apa sih? Not attempt itu berarti kalian belum pernah buka ini ya. Harusnya ya. Kalau komplit kan ini ya. Kalau udah tanda centang ini dia itu komplit. Kalau ini dia in progress. Nah ini sebenarnya informative feedback juga. Atau yang lebih ekstrim adalah ketika kita download sesuatu. Ya kalau kita lihat di sini contohnya mungkin ada ya di bawah. Ada nggak ya? Kalau kita download sesuatu tuh kita dikasih tahu. Nah ini nih modelnya kayak gini nih. Ada progress. Ada download progress, ada install progress. Nah itu. Nah di sini sih contohnya tadi ya, cuma ini aja kalau dia informatif feedbacknya. Oh saya sekarang lagi di sini di session 1 atau di sesi 7. Nah ini dikasih tahu. Oh sekarang tuh saya ada di sesi 7 di dalam course. Atau dibalik saya sedang berada di course pada sesi 7 halaman ini. Nah itu sih. Jadi terpenuhi ya untuk over informative feedback. Terus design dialog to your closure ya. Nah ini kata kuncinya keren nih. Don't keep your user guessing. Jangan sampai user itu nebak-nebak gitu. Kayak tadi sih contohnya ya. Contohnya tuh mungkin yang tadi ya di people ya. Ini kalau user baru biasanya nebak-nebak. Ini apa ya? Paling dia nyobain. Oh begini, oh begini. Tapi kalau lebih baik sebelum dia menekan, kalau kita kasih tooltip tuh lebih informatif nggak sih? Atau lebih usernya jadi nggak nebak-nebak gitu. Ya, sebenarnya nggak nebak-nebak itu lebih ke icon sih. Jadi kalau kita lihat icon yang Gojek gitu ya, atau aplikasi apapun yang pasti aplikasi pakai icon. Kalau kita lihat gambarnya mobil, ya, user itu udah nggak nebak-nebak kalau pasti dia akan naik mobil gitu. Terus kalau gambarnya motor, udah usernya nggak nebak-nebak karena dia pasti akan memesan ojek gitu. Kalau gambarnya sendok garpu, usernya udah nggak nebak karena dia udah tahu pasti itu adalah mau pesen makanan. Itu sih maksudnya. Jadi saya rasa ini masih ada kekurangan untuk Binus Maya di bagian desain dialog ya. Ya kasih dialog gitu. Dialog itu nggak harus tanya jawab ya, tapi kita kasih tooltip tadi. Ketika kita hover mouse-nya ke sini, ada tooltip yang ngasih tahu kalau ini fungsinya apa. Jadi ini jika Anda ingin menampilkan tampilan dalam bentuk baris, misalkan contoh. Jadi ada tooltip sebelum kita tekan. Kalau usernya belum pernah melihat icon seperti ini atau button yang bentuknya seperti ini. Oke, jadi terpenuhi tetapi belum apa ya, belum lengkap. Nggak ada dialog yang user bisa lebih jelas gitu.
Atau minimal kasih caption gitu ya. Tapi ya nggak jelek juga ya button sekecil ini dikasih caption ya. Jadi nanti layoutnya juga jadi nggak proporsional gitu ya. Tapi ya betternya tadi caranya pakai tooltip menurut saya. Oke, terus yang berikutnya adalah over simple error handling. Nah, ini seru. Tadi ya sebenarnya kalau over apa namanya nih simple error handling itu ya tadi kalau kita masukin username and password ya, itu kalau passwordnya salah dia kasih tahu password Anda salah, you enter a wrong password. Nah itu informatif ininya error handlingnya, please input your password correctly. Nah itu tuh over simple error handlingnya di situ. Jadi kalau Binus Maya sih harusnya kita login gitu ya. Atau kalau kita ada kesalahan apa ya pada saat upload, kadang kan kita suka nggak baca ya. Termasuk saya juga pernah nggak baca. Misalkan saya mau create forum, di sini ada kalau mau upload ya kalau nggak salah attach ya, mau attach di sini attachment. Itu biasanya ada kalau ada batasan, dia kasih tahu sih. Anda hanya boleh upload ukurannya misalkan 1 mega contoh ya. Tapi ketika kita upload lebih dari 1 mega filenya, ya, mau attach sebuah file, gitu, dia kasih itu tadi error handlingnya gitu. File Anda kebesaran lebih dari 1 mega, tolong upload file yang ukurannya maksimal 1 mega gitu. Itu error handlingnya. Tapi ini saya nggak tahu nih kalau upload besar harusnya tetap bisa ya. Biasanya kalau nggak dikasih informasi ya dia nggak dibatasin ukurannya. Tapi kalau di Binusma yang lama yang sebelumnya itu ada tuh informasi itu. Jadi maksimal uploadnya berapa mega gitu ya. Kalau kelebihan nanti dia kasih errornya tapi dibantu gitu. Kita jadi paham. Oh iya, nanti gue salah nih. Dan gitu. Oke, nah kalau kita lihat ini berhubungan sama aspek kognitif apa? Ada yang tahu nggak? Over simple error handling. Ada yang tahu? Ya tadi kalau disability-nya ya safety. Justru kalau safety, kalau dia ada error ya dikasih tahu errornya apa, jangan bikin dia panik. Tapi kalau aspek kognitifnya apa sih kalau dia nggak dikasih tahu? Kan di kognitif nggak ada ketakutan ya, bukan safe yang nggak ada, di bahasanya attention, dia bahasanya perception, bahasanya memori. Oke, langsung aja ya, yang berhubungan dengan aspek kognitifnya adalah attention, karena kan dia harus dikasih attention. Terus kedua perception, ketika attention itu jelas, perception-nya menjadi jelas. Ya. Terus yang nomor ini juga perception ya teman-teman. Don't keep your user guessing, itu perception. Kalau dia nebak-nebak, persepsinya tuh kayak ragu-ragu. Gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya, permit easy reversal of action. Oke. Kalau ini ya maksudnya apa ya? Kasih, saya lihat sebentar ya, coba kita lihat reversal of action itu adalah ini dia. Jadi kasih user itu kebebasan ketika dia ingin membatalkan kalau di aplikasi marketplace tuh. Permit reversal of action. Jadi kalau kita mau batalin gitu ya, di aplikasi batalin transaksi kan bisa ya user ya. Kalau dia udah submit terus nggak bisa dibatalin, wah dia jadi terancam kan, waduh, gue kan mau batalin nih, kenapa nggak bisa nih gitu, bener nggak? Nah, jadi permit reversal of action ini ya ngasih user itu kebebasan untuk membatalkan apa yang dia sudah
lakukan. Jadi jangan dipanis ya, jangan dihukum ya. Anda kan sudah klik finish, kenapa Anda harus membatalkan? Nggak boleh. Jadi ada minimal kalau di aplikasi itu ada undo, atau kita masih kasih dia tombol back gitu ya, atau tombol cancel dan seterusnya. Nah, kalau di Binus Maya kalau kita lihat ada nggak itu ya, transaksinya sih nggak sampai ke sana ya. Jadi dia bukan nggak terpenuhi karena memang tasnya, actionnya itu nggak ada di sini menurut saya. Jadi dia nggak mengandung aspek untuk permit reversal of action. Ya, kalau di aplikasi marketplace bisa ditemuin nih. Ada nggak nih membatalkan? Ada nggak nih kalau mau cancel dan seterusnya. Terus yang nomor 7, support internal locus of control. Ini lagi-lagi user dikasih kebebasan semaunya dia. Kalau ini bukan semuanya ya, maksudnya dikasih option yang dia bisa tentukan mana yang terbaik lah kira-kira. Kalau kita lihat dari tampilan ini, teman-teman, dikasih pilihan nggak yang biasa aja sama yang terbaik gitu. Tangkap nggak maksudnya? Kasih pilihan ya, user kasih pilihan lo mau quit atau force quit gitu. Atau lo mau cancel malah gitu. Jadi kadang kan kita apa ya namanya ya, kalau kita ini deh, simpelnya gini deh, saya mau Chrome saya ini saya bisa munculin di sini di bawahnya ada satu bar lagi untuk munculin bookmark, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Terus kita mau tambahin di sini, bisa mau hapus, nggak penting nih. Add-on ini. Bisa nggak? Bisa kan? Kita mau tambahin bookmark di sini, boleh nggak? Boleh, silakan. Ada kok pengaturannya. Nah itu. Contohnya kalau dari sisi pengaturan. Kalau ini kan kalau yang mau quit sebuah aplikasi dikasih pilihan. Quit sama force quit. Kalau quit, bedanya apa sama force quit? Ya kalau quit mungkin nutupnya cuma satu Windows ya. Tapi kalau force quit, dia benar-benar mematikan atau menonaktifkan satu aplikasi yang dimana isinya banyak. Jadi dia force quit semua. Tapi kalau quit ya mungkin satu page ya, satu halaman. Nah itu. Nah yang terakhir adalah reduce short-term memory load. Ya kalau ada kata kunci memori, itu pasti dia berpengaruh terhadap aspek kognitif memori ya. Nah, apa sih maksudnya ya? Jadi dia kalau bisa ikonnya itu ya tadi sih sebenarnya masih sama ya. Jangan sampai user itu dipaksa untuk mengingat-ingat. Jadi kalau dia ganti, kalau aplikasinya ganti icon gitu, jangan sampai dia tidak mengenali icon itu dan dia harus mengenali sehingga dia memorinya tuh nggak apa ya, nggak dikuras gitu ya untuk mengenal gitu guys. Ya ini ada contohnya. Nah sebenarnya kemarin tuh saya lupa tuh kasih tahu. Sebenarnya pas kita mau periksa ini ada nih ininya nih worksheetnya nih. Ya kita bisa ngecek nih kalau dia ada semua terpenuhi ya kita checklist nih. Nah gitu. Bisa di download ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kita tinggal cek apakah dari aplikasi atau website yang kita cek atau mobile apps yang kita cek itu memenuhi semua prinsip atau rules dari 8 golden rules ini. Terus ada lagi nggak sih Pak selain golden rules ini ada namanya 10 usability heuristic. Tapi ya paling gampang ini sih menurut saya ya. Kita ngeceknya paling gampang menggunakan golden rule.
Intinya prinsipnya sama aja. Error prevention sama, konsistensi juga sama. User control and freedom sama. Dia bisa undo, dia bisa macam-macam. Recognition dan recall tadi ya. Kalau item ya cukup recognition, jangan sampai dia nge-recall memori. Flexibility, efficiency, dan seterusnya. Jadi sebenarnya sama aja, cuman menurut saya paling gampang kita ngeceknya based on 8 golden rules. Gitu sih teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Kita udah kelebihan ya 100 menitnya ya? Oh, belum Pak. Kita jam berapa sih? Baru di nanti 19.45 baru kelebihan. Oh, oke. Kira ya. Kita mulai tuh 18.10-an tadi, Pak. Oh iya, sampai jam 8 ya harusnya ya, kurang lebih lah ya. Iya. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Yang reversal tadi nih ada sudah post forum, kita bisa cancel hapus yang sudah kita post tadi, Pak. Oh iya, itu ada ya, pernah ya? Saya belum nyobain. Siapa nih? Jonas. Jonas pernah nyobain ya? Kalau kita udah posting forum itu kita bisa cancel atau hapus. Bisa ya? Seperti itu Bisa, ya? Pak. Bisa, Pak. Saya pernah coba, Pak. Berarti termasuk yang tadi memenuhi tuh Binus Maya berarti ya. Dia bisa yang mana tadi? Nah, ini dia reversal of action. Berarti terpenuhi ya nomor 6 Binus Maya. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Ada yang nggak dipahami nggak? Atau silakan deh. Karena menurut saya ketika kita periksa udah nih nemu nih. Terus pertanyaan berikutnya gimana Pak perbaikinnya gitu kan? Bener nggak? Bener nggak sih? Tahu nggak cara memperbaikinya kalau ada yang kurang? Kalau ada yang kurang baik desainnya, ada yang tahu nggak? Caranya gimana? Ya, saya open question ya. Silakan. Kita nggak ada benar salah, tapi kita diskusi aja nih, lebih enak diskusi. Kalau ada yang salah nih, yang kurang baik desainnya, bagaimana cara perbaikinya tuh? Maksudnya desainnya harus seperti apa? Nah, nggak ada yang punya pendapat? How to-nya? Ya, kalau kemarin di kelas saya bilang paling gampang ya kita cek ada nggak aplikasi sejenis. Iya nggak? Kan kita tadi mau compare tuh ya. Di awal kan kita harus komparasi nih, mana yang baik, mana yang kurang baik desainnya. Kita harus compare. Ya Pak, itu di chat ada yang menjawab. Ada yang bilang dari Averina, cari-cari referensi. Lalu dari Aditya Abimanyu, diubah dengan di mana nyaman buat user dan memenuhi 8 golden rules, Pak. Gitu. Iya, diubahnya tuh gimana? Ya pasti kan kita mau ubah supaya nyaman atau memenuhi 8 golden rules, benar kan? Tapi gimana cara mengubahnya? Gitu? Dari mana kita tahu bahwa itu sudah nyaman? Gitu? Ya nggak? Ya kalau kita lihat contohnya tadi ya oke. Tapi saya lebih suka itu kita ke compare yang sudah bagus-bagus. Contoh, kalau misalkan Binus Maya, kira-kira kita bisa compare dengan aplikasi sejenis apa? Kira-kira. Binus Maya ini tahu ya, ini namanya apa ya? Ini ya, guys. Learning Management System. Berarti kita harus cari komparasinya. Pertama ya menurut saya, kita cari pesaingnya. Kalau istilah teman-teman di kelas saya tuh, ini loh Pak kompetitornya. Gitu. Kita lihat pesaingnya. Pesaing dari aplikasi LMS selain Binus apa? Kalau yang kursus online itu apa sih? Saya lupa ya. Ada Classroom, Pak.
Google Classroom, ya itu bisa juga. Tapi yang ada itu loh, yang course kita bisa ngambil course online terus yang ada berbayar itu, aduh, saya lupa ya. Ya Google Classroom bisa. Nah kita coba komparasi deh sama Google Classroom. Terutama kita mencari kelemahan di Binus Maya. Kelemahan di Binus Maya itu dia juga punya kelemahan nggak yang sama. Misalkan tadi contohnya yang saya coba angkat ya. Misalkan tadi dia Binus Maya ini nggak punya apa tadi namanya yang nebak-nebak itu berarti yang ini ya, design dialog to yield closure. Nah, ada nggak di aplikasi kompetitornya? Kalau ada, misalkan dia tadi ya, contohnya dia pakai tooltip gitu. Ya udah, kita bisa adopsi kok tooltip itu. Gitu. Jadi jangan haram. Aduh, sorry guys, ada kucing masuk. Ya jadi jangan kita apa sih takut gitu ya, karena itu kan ketentuan umum ya. Tooltip itu ya di aplikasi apapun ada. Jadi nggak melanggar hak cipta juga. Jadi boleh. Nah sekarang kalau mau bikin tooltipnya gimana Pak ya? Sih gampang ya. Atau kalau mau lihat desainnya supaya benar, ya tadi kan kita lihat ya ada prinsip desain gitu ya, harus visible dan seterusnya. Jadi kemarin tuh saya kasih contoh yang sederhana aja, saya minta teman-teman itu buka website ini gitu. Tuh kalau mau buat button yang bagus atau misalkan mau buat cards yang bagus seperti apa sih gitu, yang ada memenuhi aturan gitu ya, aturan tadi ya, misalkan add golden rules gitu. Ini ada semua di sini. Misalkan button deh. Nah, ternyata button itu kalau kita lihat di Binus tadi ya, tadi ada yang namanya button yang seperti ini ya, dalam bentuk apa nih? Teks ya, button teks. Ada yang button seperti ini, ada yang buttonnya seperti ini, toggle button ya. Nah, itu ada nggak sih pemahamannya? Ada di sini. Kalau kita mau bikin button gitu ya, ternyata ada panduannya nih, ada usage-nya seperti apa. Button tuh mengkomunikasikan sebuah action yang user akan jalankan berikutnya. Nah, ternyata ada 4 tipenya nih. Ada yang button dalam bentuk teks, ada yang button dikasih outline ya, border seperti ini. Ada button yang dikasih apa ya, pembungkus ya pakai warna ya. Dibilangnya di sini contain button. Terus ada yang bentuknya toggle button gitu ya, memilih tampilan ya. Tadi kan ini toggle button ya. Nah, kayak gitu. Terus apa sih bedanya ya, kalau yang bentuknya teks dia low emphasize tadi. Ya ini buttonnya penting nggak penting sih, tapi ya tetap harus ada gitu. Ya nggak sih? Nah ini contohnya. Ya kan gue nggak perlu download juga gitu kan. Kalaupun perlu download ya udah ada buttonnya. Ini dia low emphasize. Nah, nanti kita coba lihat pemahamannya. Terus ada yang buttonnya seperti ini. Dia medium emphasize. Ya tadi ya mungkin agak penting nih, lebih penting gitu. Terus ternyata yang content button ini yang high emphasize gitu ya. Sangat penting gitu. Atau yang biasanya ini yang dicari oleh si pengguna gitu. Terus ada yang toggle button. Nah, nanti ada defaultnya ya. Kayak tadi kan kalau kita buka defaultnya itu pasti ke yang bentuknya grouping seperti ini. Gitu. Terus apa sih bedanya case-nya? Ya, case-nya ini ada contohnya sih, lengkap, enak gitu ya. Nah, ini ada hierarkinya, ada high emphasize, ada medium emphasize, ada low emphasize. Nah, ini nanti kalian bisa pelajarin, tapi saya mau highlight yang ini deh, yang do. Nah, ini simpel banget.
Ada yang tahu nggak kenapa show itu di-emphasize, yang hide enggak? Kalau dari tadi ya penjelasannya ya, oh dia nih berarti dia low emphasize, yang show ini high emphasize. Tahu nggak kenapa dia dibikin high emphasize untuk button yang namanya show? Apa? Mungkin itu ya Pak ya. Mereksi itu kayak banyak user yang lebih ngeklik ke arah situ, jadi Ya. lebih diemphasize. Betul. Pasti orang preferensi pertamanya adalah mengklik show, benar nggak? Artinya dia hierarkinya lebih tinggi dari dua pilihan ini, hide sama show itu hierarki yang paling dipilih orang. Pertama itu adalah show. Ya tergantung fungsinya sih. Kalau dia fungsinya kayak kita select apa yang mau kita sembunyikan, ya dibalik aja gitu kan, benar nggak? Kalau yang kita select, oh ini gue nggak mau tampilin, gue select wah ke 4, ya berarti yang di-emphasize yang button hide gitu. Tergantung ini ya, tergantung konsepnya, lagi-lagi konseptualnya. Secara konsep, flow ini mau ngapain sih? Tugas-tugas ini mau ngapain sih? Oh, dia harus memilih mana yang harus di-hide misalkan. Berarti buttonnya yang di-emphasize adalah yang hide. Atau ini, oh dia flow-nya adalah dia harus memilih apa yang akan di-show. Berarti yang di-emphasize adalah yang button show. Seperti itu. Oke. Ya ini sebenarnya banyak. Tinggal lihat, oh kalau card itu yang bentuknya seperti apa gitu ya. Oh ini dia nih strukturnya nih ya, hierarkinya. Ada rich media ya, bisa multimedia, bisa gambar, bisa video. Kalau kita lihat YouTube kan dia ini ya, thumbnail video gitu ya. Kalau kartunya. Terus ada title-nya gitu ya, ada supporting text-nya. Terus ada action button-nya di sini. Terus kalau checkbox, terus kalau datanya mau ditampilkan dalam bentuk table, ya ada semua di sini. Jadi nanti tinggal dilihat aja, ada anatominya, ada penjelasannya, oh ini header row-nya, terus ini nomor 2, dan nomor seterusnya ini adalah data row-nya, terus nomor 3 itu pagination-nya gitu ya, untuk nentuin mau ditampilin berapa per row, berapa per page ya, row-nya per page gitu ya. Terus ada row checkbox-nya di sini. Terus ada sort button-nya di sini ya, buat sorting. Gitu. Nah, kemarin tuh ada aplikasi yang ya sebenarnya kalau kita lihat dia posisi sortingnya udah benar ya kalau saya lihat ya. Jadi kalau saya lihat di attendance, nah ini dia di sebelah kiri ya, benar ya. Nah, kemarin tuh ada yang di sebelah kanan tuh saya kritisi tuh. Ada aplikasi di Binus ya, yang dia taruh ininya apa untuk sort buttonnya itu di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri dari caption yang ada di row ini, yang ada di header. Nah, itu saya minta coba dibuat ke sini gitu ya. Terus ada kontainer ya, udah pasti ini satu kontainer. Nah, itu sih. Jadi kalau mau ngelihat desainnya, oh ini yang salah di bagian divider. Jadi tinggal dicek aja. Oh, divider tuh bagusnya gini. Nah, ini ada case menarik sih. Saya mungkin bisa show ya. Biar lebih enak ngelihatnya. Bentar, saya coba cari kemarin. Ini, oh ini dia. Bentar ya. Ini kelihatan nggak guys sekarang? Kelihatan. Nah, ini ada case aplikasi nih. Ini aplikasi di Binus nih guys. Tuh. Namanya Binus Learning Plan Apps. Aplikasi apa sih ini? Jadi nanti kalau kalian melaksanakan enrichment, ada internship, ada research, ada comdev dan seterusnya, itu nanti isinya tuh salah satunya kalian harus melengkapi yang namanya learning plan.
rencana pembelajaran gitu ya. Nah, makanya di sini isinya adalah kalau nanti saya magangnya sebagai mobile apps designer, itu nanti apa aja sih yang atau rencana apa sih yang akan saya pelajari di posisi ini gitu. Nah, kalau kalian tadi ya kita pakai look dulu ya, look and feel deh. Ini nyaman nggak melihat tampilan seperti ini? Ayo kita uji nih sense kita nih. Nyaman nggak melihat seperti ini? Ada yang nggak konsisten nggak? Banyak ya sebenarnya. Dan ini teman-teman kebetulan aplikasi ini harus, maksudnya usernya salah satunya itu adalah head of program. Tahu ya head of program ya. Jadi ketua jurusan. Jadi ada usernya ketua jurusan. Nah kebetulan kemarin ini kira-kira tahu nggak ketua jurusan apa nih? Kalau ada titelnya seperti ini. Bisa. Ya, DKV ya. Ya, ini ketua jurusan atau head of programnya New Media, DKV New Media. Dia bilang sama saya, kok ini tampilannya mengerikan. Berarti kalau dia bilang mengerikan, tadi masuk ke usability yang safety ya sebenarnya ya. Benar ya? Iya nggak sih? Gue nggak kayak terancam nih ngeliat tampilan seperti ini. Safety. Oke. Ya ini dia kasih legendnya seperti ini. Ada border hitamnya ya di sini ya. Sementara di sininya dia nggak pakai border, ya warnanya sih oke. Terus tampilannya rata tengah gini. Jadi tampilan rata tengah ini itu paling dihindari oleh orang desain. Kecuali dia cuma cuma seperti ini ya, kayak judul gitu. Rata tengah oke. Tapi kalau nampilin data yang banyak seperti ini, itu mereka tuh paling anti rata tengah. Termasuk saya dan memang nyalain aturan. Ya jadi, waduh ini kayak terancam lah katanya gitu. Nah, terus saya brainstorming dong sama dia. Usulannya gimana ya? Usulannya, ya ini kan lu sebenarnya mau ngasih, dia bilang sama saya, kebetulan teman saya. Ini kan lu mau ngasih tahu gue gitu ya, ini gak apa-apa ya guys, ngomongnya lo gue karena simulasi aja ya. Lu mau ngasih tahu gue kan, kalau ini harus gue kerjain. Gitu. Benar. Ini yang belum semua berarti ya kata dia. Dia jadi kayak nebak-nebak, perception-nya tuh nggak jalan gitu ya. Nggak bisa mempersepsikan ini gue harus ngapain sih. Ini waiting for approval. Kalau yang hijau, nanti kalau gue udah selesai dia berubah jadi hijau ya. Dia nanya kayak gitu. Berarti kan dia kayak belum yakin gitu ya dengan informasi data seperti ini. Iya. Terus akhirnya saya, oke, berarti perbaikannya gimana nih kira-kira? Akhirnya ya kita bareng-bareng usulin perbaikannya seperti ini guys. Lebih nyaman nggak? Oke, lebih nyaman. Lebih nyaman pastinya ya. Lebih rapi. Jadi, lebih rapi ya, pasti rapi. Terus, jadi kalau kita pernah lihat istilah interface clutter ini ya kayak gini. Interface yang kayaknya jorok gitu ya. Kayaknya kayak isinya tadi mengerikan. Ya ini, interface yang clutter ini ya seperti ini. Akhirnya dikasih yang bersih gitu ya. Yang ada white space-nya, matanya jadi nyaman. Gitu ya. Kita jalan semua nih. Yang namanya pakai ini kan kita persepsinya jalan, benar nggak? Oh kalau centang berarti udah selesai. Oh kalau ini berarti yang atau yang centang itu yang gua approve. Kalau yang X ini yang gua reject. Gitu ya. Justru yang ini yang belum gua kerjain. Jadi tadi tuh kognitifnya jadi jalan gitu, jadi gampang gitu. Karena mengenali icon ini. Terus sortingnya juga berdasarkan kalau lihat nih, kalau dilihat pattern sortingnya ya, dia berdasarkan apa dulu yang paling atas? Yang belum dikerjakan, bener nggak? Ini belum dikerjakan.
Terus yang di reject baru yang approve. Gitu. Sebaliknya kalau tersisa 2, yang paling atas adalah yang di reject. Terus ada divider ya, yang konsisten gitu. Terus ada tadi kita dikasih tahu sekarang lagi show data berapa banyak sih? Oh, all track. Terus dikasih tahu, oh udah komplit 63% di counting nih semua. Dihitung. Dari semua mana yang berarti kalau dia hitung completed progress, berarti kan dia hitung yang belum dikerjakan dan yang sudah tanpa melihat hasilnya, benar nggak? Hasil yang mau di reject, mau di approve itu termasuk di dalam progress. Yang dilihat adalah mana yang belum dikerjakan dan mana yang sudah dikerjakan. Gitu. Lebih nyaman ya pastinya ya. Ya pasti nanti di sini ada perbaikan. Ini juga apa ya? Nggak konsisten nih. Jadi aplikasi Tibino sekarang ketika dibangun, dia harus sama mental modelnya atau tampilan aplikasinya itu dengan Binus Maya yang tadi, yang baru guys. Yang ini. Jadi kalau kita lihat di sini ketika kita mengklik tab, dia kan pakai warna di teksnya itu warna orange terus dikasih ini ya, dikasih apa nih namanya nih garis ya warna orange juga. Nah, sementara kalau kita lihat yang tadi ini dia pakai warna biru terus dia nggak kasih ini. Jadi kemarin saya minta tolong ini disamain desainnya seperti ini gitu. Seperti kita memilih tab di Binus Maya ini. Gitu. Jadi lagi diperbaiki ya, termasuk ya nanti ada lagi yang lain. Sebenarnya banyak. Terus nah, ini kemarin kalau kita klik ini salah satu apa? Ini kan lagi-lagi feel ya, berinteraksi nih. Saya klik deh salah satu misalnya Illustrator atau mobile app designer. Itu nggak dikasih tahu nih, ini udah keklik atau belum sih? Kok nggak ada tampilan gitu? Ternyata tampilannya itu di bawah. Jadi di bawah setelah jobnya, kamu bisa bayangin nggak kalian? Gimana user harus bereffort scroll ke bawah untuk melihat apa yang harus dikerjakan berikutnya? Effort nggak? Jadi dia nebak-nebak tuh awalnya. Ini udah gua klik, kok nggak ada hasilnya ya? Hasilnya di mana gitu? Nah, solusinya bisa ada dua. Ketika dia klik, dia auto scroll ke bawah, gitu ya. Atau yang udah diperbaiki deh. Jadi ketika udah kita klik di sini, dia auto scroll ke bawah, menampilkan data berikutnya atau pop up ya. Tapi solusinya sih kayak pop up. Data di bawah ini ada data satu lagi yang isinya learning plan untuk Illustrator misalnya. Ya jadi pas ngeklik, loh ini sebenarnya gue mau klik kok nggak kebuka-buka gitu. Jadi kayak nebak-nebak gitu. Ini udah kebuka atau belum sih? Nah, itu banyak tuh ya tadi ya add golden rules yang dilanggar. Nah terus usulannya apa? Usulannya seperti ini. Ya ini tadi ya, ini namanya mock up guys. Dia udah ada warnanya, udah ada gambarnya nanti akan seperti apa. Ini mock up. Tapi kalau kita bisa klik itu namanya prototyping. Prototype. Nah, usulannya ketika dia klik creative design, ya muncul pop-up seperti ini. Gitu. Tuh, lihat tuh, datanya mana ada yang rata tengah. Benar ya? Pasti dia pengennya, kecuali judul ya. Judul. Terus kalau cuma satu karakter seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi ketika klik creative design, muncul pop-up seperti ini. Supaya usernya itu langsung tahu apa yang harus dia lakukan berikutnya. Kalau tadi udah ngeklik kok nggak muncul, ini gimana sih data yang harus gue kerjain gitu kan? Pertanyaannya gitu dari user. Ternyata ada di bawah. Nah, solusinya bisa dua sih. Nanti tinggal diputusin sih oleh saya dan tim sih mau pakai yang bentuknya pop up seperti ini atau ya tadi auto scroll ke bawah. Tapi resikonya kalau auto scroll ke bawah ketika dia selesai mengklik approve, dia harus balik lagi ke atas.
Iya nggak? Dia harus auto scroll lagi ke atas. Nah, cuman kayaknya yang efektif ini munculinnya dalam bentuk pop-up. Jadi user bisa fokus ngerjain di satu window pop-up ini, terus dia tinggal kasih keputusan apakah mau di approve atau di reject. Nah, ini harusnya diperbaiki sih. Tapi kira-kira dua-duanya penting nggak? Button ini kenapa nggak dibedain tadi yang high emphasize atau yang low emphasize? Kenapa? Karena hierarkinya sama, Pak. Ya, dua-duanya penting ya. Oke. Berarti sama karena peluang approve sama reject itu sama besar. Gitu. Karena keputusan itu ya pasti pilihannya dua. Gitu kan. Oke. Nah, kayak gitu sih. Jadi ya nanti diperbaiki, nanti dianalisa kembali ya, apalagi tadi masukannya banyak, harus di tab ini harus mengikuti gaya atau tampilan yang ada di Binus Maya, mulai warnanya nggak boleh pakai biru dan seterusnya. Gitu guys, ini salah satu contoh ya bagaimana kita tadi memeriksa desain yang kurang bagus sama yang bagus gitu. Nah awalnya nih tahu nggak kepikiran dari mana nih? Ya tadi ya salah satunya dari material.io gitu ya. Ya kadang kan kita butuh cepet nih, eksekusinya cepet ya. Kalau di Binus tuh pengennya cepet. Ada nggak nih? Nah, misalkan tadi kalau datanya data table. Nah ini nih, dari sini nih. Tapi kan ini kan status ya, status yang online, offline, sama no signal gitu ya. Nah, berikutnya saya nge-refer ke ini, PowerPoint. Excel. Excel. Di Excel itu kita bisa lihat conditional formatting. Di sini ada icon set. Nah, di sini ada indicators. Nah, jadi saya salah satunya nge-refer ke sini. Kenapa warnanya nggak orange, Pak? Ah, itu pertanyaan bagus tuh kalau ada yang nanya gitu. Ya, Coursera, Ruang Guru tuh sama. LMS juga sebenarnya. Kenapa warnanya nggak itu, Pak? Nggak orange ya? Nggak apa-apa. Toh ini kita kayak ngasih tahu abu-abu itu kayak belum kayak pasif gitu ya, warna pasif. Jadi kalau menurut orang desain, warna-warna yang mendekati hitam ya untuk sebuah simbol itu dia pasif gitu, kayak belum berproses gitu. Ya ini kan saya nggak harus tahu dengan detail ya, atau apalagi kita nggak harus tahu dengan detail maksud dari warna ini. Tapi dengan tandanya aja seharusnya kita udah bisa tadi ya recognize sebenarnya ini apa gitu. Ini kita nggak kasih legend tuh, benar nggak? Legendnya nggak ada, nggak ditulisin legendnya. Kalau di atas kan tadi yang ini ditulis ya legendnya, kalau yang ini waiting approval, nih approve, di reject. Kalau ini nggak perlu. Gitu. Jadi menyediakan yang namanya tadi apa tuh? Kalau di Add Golden Rules-nya kita menyediakan namanya design dialog to yield closure ya. Jangan nggak nebak usernya, sama over informative feedback. Gitu sih. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Udah siap ujiannya? Kebetulan saya yang buat soalnya loh. Boleh deh, Pak. Nah, kira-kira kalau dari tadi itu untuk ujian besok itu apakah Bapak berkenan memberikan kisi-kisi untuk Ya di sama. ini Ujiannya tuh tadi ya? kayak gini ya. Kayak gini. Cuman kan nggak bisa asal-asalan kan meriksanya, benar nggak? Iya, Harus ada landasannya, harus ada penjelasannya. Kenapa ini bad gitu? Landasannya apa? Oh, golden rule sekian nggak terpenuhi. Gitu. Kayak gitu. Cuman kan itu tergantung pemahaman kita kan, benar nggak? Gitu. Kalau kita paham, kita mengerti setiap rules itu harus seperti apa, pasti kita bisa mendeteksi dan kita bisa kasih solutionnya.
Gitu. Ujiannya ya itu aja. Cuman kan ya gampang gitu. Tadi bagaimana caranya usulin yang bagus? Kan harus ada landasannya juga. Nggak bisa ngasal gitu kan. Harus ada rules yang kita atau prinsip desainnya tadi. Ya, prinsip desain kan tadi ya ada clarity dan seterusnya. Nah, ini kan termasuk ke dalam itu, memenuhi 8 golden rules juga. Terus mempengaruhi aspek kognitifnya juga. Jadi terpenuhi. Gitu sih, kisi-kisinya itu. Ya pasti case-nya nggak mungkin yang ini gitu. Case-nya yang susahan dikit lah. Kalau case-nya yang ini terlalu gampang. Tapi saya yakin kalau pertama ngelihat ini juga nggak kepikiran ya kalau solusinya seperti ini, benar nggak? Kepikiran nggak solusinya seperti ini? Enggak kan? Enggak, Pak. Iya, nah makanya itu tadi. Kita perlu referensi. Salah satunya kita lihat aplikasi sejenis. Bagaimana sih kalau nampilin data dalam bentuk datanya banyak seperti ini? Nah, gitu. Kalau nggak nemu di aplikasi sejenis tadi, lihat di material.io. Oh, ini kalau mau nampilin data table tuh ya seperti ini. Nah, gitu. Gitu, guys. Baik, Pak. Ini ada chat lagi, ada 2 orang. Ya. Ada 1 orang, ada Averina, ini meminta link websitenya. Website apa tuh? Yang Ini mungkin material.io ya? Oh, ya, oke. dan lain-lain tadi, Pak, mungkin, Pak. Boleh. Lalu ada 1 lagi, ini bertanya UTS-nya kira-kira esai atau bagaimana, Pak? Seperti itu. Case study. Oke, tadi. Iya, case study ya. Ini material.io studi kasus. Studi kasus itu ya tadi ada kita dikasih case nih. Kita suruh tentuin mana yang kurang kayak tadi lah kira-kira gitu. Itu kisi-kisinya seperti itu. Tapi case-nya itu di mana ya nanti lihat di soal sendiri. Atau di website apa atau di aplikasi apa ya nanti lihat sendiri. Yang ingin saya bangun adalah kita tuh nantinya kita bisa nih. Kita bisa mendeteksi website yang desainnya bad dan kita bisa propose usulan yang sesuai dengan aturan gitu. Sesuai prinsip desain gitu. Nah, kalau ini ya ini saya share juga. Tapi kalau kelas saya udah dapat semua ini. Kelas saya udah dapat semua nih harusnya nih. Kayak Jov tuh nggak perlu tuh dia udah dapat semua dia. Jov, kamu kemarin itu udah belum sih projectnya? Projectnya udah saya approve belum? Udah, Pak. Kemarin udah review ya? di approve. Iya. Oh ya udah, syukurlah. Oke, itu aja sih yang bisa saya bagikan teman-teman ya. Intinya poin pentingnya adalah tadi kata kunci yang saya sebutkan ya, Job pasti udah tahu lah ya. Saya udah share isi-isinya. Pelajari ini, pahami ini. Terus pahami yang kognitif aspek ini. Terus cari relasinya antara kognitif aspek ini dengan 8 golden rules tadi. Kalau attention itu dia berarti golden rules-nya apa ya? Nah, itu kalian harus memahami. Perception itu, memori itu ya tadi ya, memori itu salah satunya yang terakhir ya. Reduce short term memory, gitu ya. Terus over simple, ini apa? Enable frequent users to use shortcut itu memori. Jadi harus tahu tuh apa sih hubungannya antara proses kognitif yang tidak terpenuhi dengan 8 golden rules yang tidak terpenuhi. Itu poin pentingnya itu aja sih menurut saya. Kalau udah paham, udah tahu contoh-contohnya, bisa test case di salah satu apps atau salah satu website, harusnya udah bisa menjawab soal UTS. Itu aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan responsi ini. Semoga bisa mengerjakan
ujiannya dengan baik. Itu aja. Terima kasih, Juan. Oke, terima kasih Pak Melki. Oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di sesi penutup ya. Untuk selanjutnya kita akan memulai sesi dokumentasi. Untuk Saudara Jose bisa dipersilakan untuk memulai sesi dokumentasinya. Teman-teman diharapkan untuk M ya. Untuk sesi malam teman-teman. Kalau bisa nyalain kamera sebentar, mau sesi sekarang. Ya, kita mulai di satu ya. Oke, saya kasih waktu sebentar untuk yang mau open cam. Oke, baik. Saya mulai dari set 1. Asik. Saya ikutin Jonathan. Jonathan Maverick di kelas saya bukan sih kamu? Bukan ya? Ya Pak, di kelas Bapak. Oh kan, makanya. Asik. Ya, untuk set kedua. Ya, karena cuma 2 set, saya rasa udah cukup. Ya, makasih teman-teman yang udah nonton. Oke, baik. Kami dari Panitia Responsi HIMTI mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Melki atas kesediaannya untuk memberikan materi responsi Human Computer Interaction pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan semangat ya bagi teman-teman semua yang akan sebentar lagi menghadapi ujian tengah semester. Oke, kami berharap sesi responsi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya dalam menghadapi UTS besok. Saya dan rekan-rekan panitia juga memohon maaf apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Pak Melki maupun teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri dari panitia. Sampai jumpa di sesi responsi berikutnya. Terima kasih guys. Oke, terima kasih. Banyak Pak Melki. Sama-sama.